Kalian pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sebuah teknologi super canggih yang didukung ribuan satelit di luar angkasa, ternyata bisa dilumpuhkan total cuma pakai truk-truk di darat? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kisah nyata yang benar-benar mengubah cara kita memandang supremasi teknologi. Cerita ini dimulai di Teheran. Coba bayangin ini, Teheran jam 10:04 malam. Di tengah-tengah gelombang protes besar-besaran, terjadi sesuatu yang aneh. Di seluruh negeri, jutaan layar ponsel tiba-tiba diam membeku. Koneksi internet hilang gitu aja. Dan momen inilah yang jadi titik awal dari sebuah operasi senyap yang mengguncang dunia. Di markas-markas pemantau internet global kayak NetBlocks dan Cloudflare, para analis pasti kaget banget ngeliat monitor mereka. Grafik lalu lintas data Iran yang tadinya sibuk, tiba-tiba anjlok ke nol. Ini bukan gangguan biasa ya, ini adalah pemadaman total, sebuah internet kill switch yang dieksekusi dengan presisi militer oleh Garda Revolusi Iran. Sementara itu, di kota Isfahan, seorang pengunjung rasa menatap ponselnya dengan frustrasi. Dia ini ngandelin Starlink, layanan internet satelitnya Elon Musk yang katanya nggak bisa dihentikan buat nembus sensor pemerintah. Tapi malam itu yang dia lihat cuma satu kata yang menyedihkan, mencari. Nah, ini dia kepingan puzzle pertama kita. Kok bisa Starlink gagal? Bahkan para ahli pun dibuat bingung. Amir Rashidi, yang udah memantau internet Iran selama 2 dekade, cuma bisa melongong lihat datanya. Tingkat kehilangan paket data, ini tuh kayak potongan-potongan informasi digital yang hilang di tengah jalan, melonjak gila-gilaan, dari 30% jadi 80%. Starlink, sang raksasa teknologi langit, secara efektif dibuat tak berdaya oleh kekuatan tak terlihat di darat. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah sistem dengan ribuan satelit bisa tumbang? Disinilah kita akan membedah sisi teknis yang brilian, sekaligus terus terang cukup menakutkan dari operasi ini. Inilah pertanyaan besarnya yang akan kita jawab. Ini bukan tentang perang fisik di luar angkasa ya, ini adalah perang tak kasat mata di spektrum frekuensi. Dan jawabannya ternyata jauh lebih sederhana dan cerdik dari yang kita bayangkan. Jadi intinya begini, supaya terminal Starlink di darat bisa berfungsi, dia butuh 2 hal. Pertama ya jelas koneksi ke satelit di atas. Kedua, dan ini yang paling krusial, dia butuh sinyal GPS buat tahu di mana persisnya posisi satelit itu di langit. Tanpa GPS, terminal itu kayak orang buta yang mencoba menunjuk bintang. Nah, disinilah letak kelemahannya. Sinyal dari satelit Starlink sendiri itu kuat banget, susah buat diganggu. Tapi, sinyal GPS yang dibutuhkan terminal buat mengunci posisi itu datang dari satelit lain yang jaraknya ribuan kilometer. Artinya, sinyalnya itu lemah banget. Inilah tumit Achilles dari seluruh sistem Starlink. Dan inilah senjatanya. Garda Revolusi Iran nggak perlu rudal anti-satelit. Mereka cukup mengarahkan truk-truk perang elektronik. Truk-truk ini pada dasarnya adalah pemancar radio raksasa, yang tugasnya cuma satu, berteriak sekencang-kencangnya di frekuensi GPS, menciptakan kebisingan yang menenggelamkan sinyal asli yang lemah tadi. Hasilnya, ketika terminal Starlink nggak bisa lagi mendengar sinyal GPS yang akurat, dia jadi buta. Antenanya cuma berputar-putar nggak jelas, mencoba mengunci satelit yang sebenarnya ada tepat di atasnya, tapi dia nggak tahu harus mengarah kemana. Internetnya ada di sana, di langit, tapi aksesnya di bumi sudah dibakar habis oleh gelombang radio. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Apa yang terjadi ini bukan sekedar serangan teknis. Ini adalah bagian dari sebuah strategi geopolitik yang sangat canggih, yang benar-benar mengubah cara kita melihat konflik di era digital. Strategi yang mereka pakai ini namanya Digital Area Denial. Tujuannya bukan sekedar mematikan internet buat semua orang. Oh, bukan. Tujuannya adalah mematikan internet untuk musuh mereka, sambil memastikan jalur komunikasi mereka sendiri tetap berfungsi. Ini adalah manuver yang sangat cerdas. Dan disinilah kejeniusan strategi mereka terlihat. Iran secara spesifik mengganggu frekuensi GPS, sistem navigasi milik Amerika yang dipakai perangkat komersial seperti Starlink. Sementara itu, militer mereka sendiri bisa tetap beroperasi dengan lancar pakai sistem GLONASS milik Rusia dan Beidou milik Tiongkok, yang frekuensinya nggak mereka ganggu. Musuh dibuat buta, sementara mereka bisa melihat dengan sangat jelas. Tentu saja, pertanyaannya dari mana Iran dapat kemampuan secanggih ini? Analis intelijen menunjuk kedua negara, Rusia yang udah mengasah taktik gangguan elektroniknya melawan Starlink di medan perang Ukraina, dan Tiongkok yang diduga menyediakan dukungan infrastruktur. Ini bukan kebetulan, ini adalah kolaborasi strategis. Sekarang, ayo kita lihat dampak nyata dari serangan digital ini di lapangan.
Soalnya, di balik semua jargon teknis dan strategi geopolitik ini, ada konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar. Diperkirakan ada sekitar 40-50 ribu pengguna Starlink di Iran. Mereka ini para aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang mengandalkan teknologi ini buat dapat informasi tanpa sensor dan berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam sekejap mata, mereka semua diputus. Keesokan harinya, pemerintah Iran menciptakan dua realitas yang berbeda. Buat para pengunjung rasa, kegelapan digital total. Tapi, buat pendukung rezim, pemerintah meluncurkan sistem daftar putih. Internet nyala lagi, tapi cuma buat situs-situs yang disetujui. Kantor pemerintah, media negara, bank, mereka mengontrol penuh narasi informasinya. Eskalasi kontrolnya berlangsung cepat dan brutal. Tanggal 8 Januari, serangan digital. Tanggal 9, kontrol informasi dengan daftar putih. Puncaknya, tanggal 11 Januari, mereka mengambil langkah terakhir, mematikan seluruh jaringan telepon rumah. Sebuah taktik yang biasanya cuma dipakai dalam kondisi perang habis-habisan. Hasil akhirnya benar-benar mengerikan. Tanpa internet, tanpa ponsel, dan tanpa telepon rumah, sebuah negara dengan puluhan juta penduduk menjadi sebuah kotak hitam raksasa, terisolasi total dari pengawasan dunia luar. Apa yang terjadi di Teheran itu bukan cuma cerita tentang Iran. Ini adalah sebuah peringatan, sebuah jendela yang memperlihatkan masa depan perang, kekuasaan dan kontrol di abad ke-21. Pola yang dipakai Garda Revolusi ini sangat jelas dan bisa jadi semacam buku panduan untuk rezim represif modern. Pertama, buat mereka buta dari dunia luar dengan memutus internet. Kedua, buat mereka bisu dengan memutus komunikasi internal kayak telepon. Ketiga, setelah mereka buta dan bisu, Anda bisa bertindak sesuka hati tanpa ada saksi. Dan inilah ide utama dari seluruh pembahasan kita hari ini. Kekuatan di masa depan itu bukan lagi cuma soal tank dan rudal, tapi tentang penguasaan spektrum elektromagnetik. Kemampuan untuk mengontrol gelombang radio di atas kepala warga negara Anda, itulah bentuk kekuasaan tertinggi. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau sebuah sistem super canggih yang didukung oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia bisa dilumpuhkan oleh taktik yang relatif sederhana, lantas bagaimana dengan ketergantungan kita sendiri pada infrastruktur digital? Seberapa rapuh sebenarnya kemandirian kita di era yang serba terhubung ini?